bagi teman-teman yang belum memiliki akun SSC-ASN dan juga bagi teman-teman yang sudah memiliki akun SSC-ASN. Di sini untuk teman-teman yang belum pernah melakukan pendaftaran, di sini nanti teman-teman silahkan langsung akan masuk pada bagian yang keempat ya, yaitu unggah dokumen. Baiklah sobat-sobatnya, menjelang pembukaan pendaftaran P3K Guru 2022 di SSC-ASN, pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara melakukan pendaftaran untuk P3K Guru 2022 khusus untuk teman-teman pelamar prioritas yang kedua dengan pelamar prioritas yang ketiga, yang terdiri dari guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade atau juga belum pernah melakukan pendaftaran, serta untuk teman-teman guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun yang belum lulus passing grade atau juga belum pernah melakukan pendaftaran, baik itu bagi yang sudah pernah punya akun SSC-ASN maupun juga yang belum pernah punya akun SSC-ASN. Inilah untuk alur seleksi pelamar prioritas yang kedua dan juga ketiga. Nah, kira-kira bagaimanakah cara untuk melakukan pendaftarannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman pelamar prioritas yang kedua dan juga ketiga nanti akan dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama bagi teman-teman yang belum memiliki akun SSC-ASN dan juga bagi teman-teman yang sudah memiliki akun SSC-ASN. Tentunya akan berbeda antara teman-teman yang sudah punya akun maupun juga yang belum punya akun. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini teman-teman harus memahami untuk pelamar yang belum memiliki akun SSC-ASN, kita melakukan pendaftaran dulu, kemudian kita login, kemudian kita melengkapi biodata dan juga unggah persyaratan. Kemudian kita memilih formasi untuk mengikuti seleksi observasi. Kemudian kita melakukan resume dan pada akhirnya kita akan mendapatkan portofolio. Selanjutnya bagi teman-teman yang sudah memiliki akun SSC-ASN, kita tinggal login saja dengan akun yang sudah kita miliki. Kemudian kita bisa melakukan pemutakhiran data jika diperlukan. Artinya nanti untuk tombol-tombol kita melengkapi biodata persyaratan ini nanti akan terbuka kembali. Kemudian kita memilih formasi untuk mengikuti seleksi observasi. Selanjutnya kita melakukan resume pendaftaran dan kita akan mendapatkan portofolionya. Nah, selanjutnya untuk alur seleksi pelamar prioritas yang kedua dan juga ketiga adalah seperti ini. Untuk pelamar prioritas kedua dan juga ketiga yang terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Di sini yang pertama-tama teman-teman di sini dari pelamar prioritas yang kedua maupun ketiga, ini bagi yang sudah punya akun kita login ke akun kita, bagi yang belum punya akun kita membuat akun. Setelah itu kita melakukan pemilihan formasi. Setelah itu nanti kita akan ikut seleksi administrasi oleh Pemda. Berikutnya nanti akan ada masa sanggah. Bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi bisa mengajukan sanggah. Kemudian akan disampaikan pengumuman seleksi administrasi. Siapa saja yang lolos seleksi administrasi di sini nanti akan berhak untuk ikut seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas yang kedua dan juga ketiga, nanti akan dilakukan background check, yaitu penilaian kesesuaian mulai dari kinerja, kompetensi, kemudian latar belakang. Nah, tim penilainya nantilah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, berikutnya di sini dari hasil seleksi kompetensi ini nanti akan diumumkan sehingga nanti akan masuk pada masa sanggah kompetensi. Selanjutnya akan disampaikan pengumuman seleksi kompetensi dan pada akhirnya di sini guru dengan nilai yang tertinggi itu akan lulus ya, baik itu di sekolah induk maupun juga non sekolah induk ya. Nah, di sini nanti kalau misalkan sekolah induk tentunya kita nanti bisa lulus di sana ataupun juga bisa formasi dari sekolah lain bisa kita tarik ke sekolah kita. Jika nilai kita ini lebih tinggi daripada teman-teman di sekolahnya sana yang mendapatkan nilai di bawah kita. Kemudian di sekolah non-induk apabila di sekolah kita nggak ada formasi, kemudian di sekolah lain itu ada formasi dan tidak ada guru honorernya. Ini adalah untuk alurnya. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk alurnya secara lebih mendetail. Jadi dari teman-teman baik itu P2 maupun juga P3, di sini kalau misalkan belum memiliki akun, maka teman-teman nanti melakukan pendaftaran ya, pembuatan akun. Nah, untuk membuat akun ini kita masuk ke sscasnbkn.go.id. Berikutnya pada bagian yang pertama
nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Kemudian kita isikan pada bagian langkah pertama, yaitu pengecekan identitas. Kita masukkan nama kita, kemudian nomor kartu keluarga, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita klik lanjutkan. Berikutnya nanti kita lakukan login ke akun yang telah kita buat tersebut. Kemudian kita melakukan pelengkapan biodata. Kemudian kita memilih formasi untuk mengikuti seleksi. Kemudian kita melakukan resume pendaftaran, dan kita akan bisa mencetak untuk portofolio dari pendaftaran kita. Nah, berikutnya di sini setelah kita itu membuat akun, berikutnya di sini nanti teman-teman bisa login ke akun sscsnbkn.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan ya, atau NIK, dan juga passwordnya. Nah, setelah tersebut nanti teman-teman, jika di sini adalah untuk gambaran yang sudah memiliki akun ya. Jika kita sudah punya akun, jadi kita tinggal login saja ke akun SSCSN yang sudah kita miliki. Berikutnya kita nanti bisa melakukan pemutakhiran biodata. Berikutnya nanti kita akan bisa melakukan pemilihan formasi untuk mengikuti seleksi verifikasi ataupun juga kesesuaian. Kemudian kita lakukan resume, dan di sini kita bisa mencetak portofolionya. Selanjutnya pada bagian halaman pertama, yaitu pengecekan identitas. Di sini nanti kita melakukan pembuatan akun. Kita masukkan data-data pada kolom yang diperlukan ini ya. Jadi kita masukkan data-data kita, mulai dari nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Kita masukkan, kita harus pastikan bahwa data yang kita masukkan itulah sesuai dengan KTP ya. Dikarenakan nanti akan tersinkronisasi antara data Dukcapil dengan data Dapodik kita. Soalnya kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan galat, berarti ada tulisan seperti ini, mohon maaf NIK dan nomor KK nggak sesuai, teman-teman silahkan menghubungi Dukcapil. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk bagian-bagian yang kita isikan, ini adalah ketika melakukan pendaftaran di bagian langkah yang kedua. Ini kita melengkapi biodata, teman-teman. Nah, kita lengkapi data, yang mana pada tahap ini tujuannya adalah untuk membandingkan antara data pelamar di ektp dengan data di ijazahnya. Nah, untuk nanti nama lengkap tanpa gelar sesuai dengan ijazah, dan juga email ini sudah akan terinclude ya, sudah masuk di dalamnya, dan kita isikan yaitu data-data yang di sini masih berwarna merah, teman-teman. Jadi kita membuat password, kemudian kita konfirmasi password, kemudian kita membuat pertanyaan pengamanan 1, kemudian pertanyaan pengaman 2, dan juga jawaban pengaman 2. Nah, selanjutnya kita pastikan harus diingat ya, untuk isian tersebut jangan sampai lupa, karena nanti ini erat katanya dengan menu reset password ketika teman-teman nanti lupa password ya untuk masuk ke akunnya. Nah, berikutnya pada bagian langkah yang kedua, yaitu bagian melengkapi biodata ini, teman-teman nanti tujuannya adalah nanti untuk membandingkan antara data pelamar yang ada di KTP dengan yang ada di ijazahnya. Nah, di sini kita masukkan yaitu tempat lahir ya, sesuai dengan KTP. Selanjutnya kita isikan yaitu kabupaten atau kota lahir kita sesuai dengan ijazah, kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Berikutnya jenis kelamin, kemudian upload KTP inilah maksimal 200 KB, teman-teman, dan formatnya JPG atau JPEG ya, serta upload swafoto ini adalah maksimal ukuran 200 KB, dan juga formatnya ini adalah JPG atau JPEG, dan kita masukkan kode captcha. Berikutnya nanti kita bisa klik selanjutnya. Berikutnya kita akan dibawa menuju ke langkah yang ketiga ya, yaitu pengecekan ulang data. Pada bagian pengecekan ulang data inilah nanti kita akan masuk pada resume awal ya, yaitu pembuatan akun SSCASN. Nah, berikutnya di sini nanti kita bisa mengecek kembali apakah data-data ini sudah benar ataukah belum. Kalau misalkan belum benar, ingin mengubah lagi, kita bisa klik kembali, kita akan diarahkan menuju ke halaman sebelumnya. Jadi kita bisa mengubah isian kita. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah yakin bahwa ini sudah benar semua, teman-teman segera saja lakukan yaitu proses pendaftaran akun ya. Jadi kita bisa klik proses pendaftaran akun untuk melanjutkan pembuatan akun SSCASN. Selanjutnya kita akan ditampilkan yaitu kartu informasi akun yang seperti ini, kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN. Nah, berikutnya teman-teman nanti setelah membuat akun, kita masuk kembali ke sscsnbkn.go.id dengan cara kita masukkan nick dan juga passwordnya ya untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, berikutnya
pada bagian yang pertama yaitu pengisian biodata. Nah, pada pengisian biodata ini teman-teman dimasukkan, yaitu yang pertama adalah nama lengkapnya, ini adalah sesuai dengan ijazah ya, yaitu tanpa gelar. Kemudian di sini kita isikan gelar depan. Kalau misalkan gelar depannya itu nggak ada, kita bisa kasih strip ya. Gelar depan itu misalkan doktor, kemudian DRA, kemudian insinyur dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu tempat lahir kita, ini sesuai kabupaten atau kota ya, sesuai dengan ijazah kita. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Kemudian untuk alamat email, kemudian data jenis kelamin, kemudian juga disabilitas. Berikutnya gelar belakang di ijazah. Nah, berikutnya ini jika adisi ya, jika ada. Kemudian alamat sesuai dengan KTP. Kemudian apakah kita sedang mengikuti program beasiswa ataukah tidak, teman-teman. Nah, berikutnya nanti kita akan masuk pada bagian berikutnya. Nah, di sini kita isikan yaitu alamat domisili, kemudian provinsi domisili, kabupaten domisili, akun media sosial, kemudian tinggi badan dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan kode CAPTCHA. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja selanjutnya. Nah, berikutnya setelah itu kita akan login pemilihan jenis seleksi ya, dan pengisian biodata. Nah, pada bagian ini jika nanti teman-teman mendapatkan tampilan bahwa kita itu datanya itu tidak ditemukan dalam basis data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka teman-teman nanti perlu diperhatikan untuk dicek kembali ya untuk info GTK nicknya yang ada di Dapodik. Nah, pada bagian ini kita akan memilih jenis seleksi, teman-teman. Nah, di sini kita memilih jenis seleksinya dikarenakan kita P3K guru untuk formasi yang akan dilamar, maka kita pilih jenis seleksinya itu adalah P3K guru ya. Nanti setelah kita pilih P3K guru, maka berikutnya akan ditunjukkan untuk data-data Dapodik kita. Kita itu berasal dari sekolah mana, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan nomor peserta THK 2 apabila teman-teman memang THK 2 ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum melakukan verbal ijazah, maka nanti akan muncul yaitu tombol untuk aplikasi verbal ijazah ya. Nah, makanya saat ini teman-teman silahkan yang belum verbal ijazah di info GTK ini segera saja untuk melakukan verbal ijazah. Nah, berikutnya pada bagian memilih jenis seleksi, di sini nanti teman-teman silahkan setelah kita memasukkan untuk jenis seleksinya ya, kita milih formasi, ini kita mengisi data yaitu mulai dari IPK, kemudian nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, tanggal ijazah, kemudian nama perguruan tinggi. Kita pilih perguruan tinggi pada pilihan yang ada. Nah, nanti kita harus memilih pada yang ada ya, jadi kita nggak bisa mengetik secara manual, teman. Kemudian nama perguruan tinggi ini diisi sesuai dengan perguruan tinggi yang ada pada ijazah kita. Nah, selanjutnya masukkan nama program studi, akreditasi, dan juga kita isikan kode CAPTCHA. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini untuk teman-teman yang belum pernah melakukan pendaftaran, di sini nanti teman-teman silahkan langsung akan masuk pada bagian yang keempat ya, yaitu unggah dokumen. Nah, pada bagian unggah dokumen inilah teman-teman nanti akan mengupload syarat-syarat untuk pendaftaran P3K guru. Nah, syaratnya di sini adalah teman-teman mengupload yang pertama, ini adalah KTP ya. Nah, KTP di sini nanti akan ada tombol upload, maka teman-teman klik saja di sini tombol unggah ini. Nah, selanjutnya yang diupload berikutnya adalah scan ijazah asli ya, sesuai dengan persyaratan instansinya, ukuran maksimalnya 100 KB. Nah, berikutnya transkrip nilai, kemudian foto ya dengan latar belakang merah, dan yang terakhir adalah sertifikat pendidik bagi yang memilikinya. Inilah untuk ukurannya dan juga formatnya, teman-teman. Setelah itu nanti kita klik saja selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk pada tampilan resume ya. Tampilan resume SSCASN inilah merupakan langkah yang kelima untuk pendaftaran P3K guru. Nah, di sini kita isikan ya, kita checklist semua data-data yang disajikan ini. Nah, dengan cara checklist ini berarti kita menyetujui bahwa yang kita isikan ini kita sudah lakukan konfirmasi ya, teman-teman. Kita pastikan kembali untuk data-data kita ini adalah memang sudah benar, teman-teman. Nah, berikutnya setelah itu nanti setelah kita checklist semuanya, maka kita tinggal klik saja yaitu akhiri proses pendaftaran.
Nah, kita klik akhiri proses pendaftaran. Dengan demikian kita sudah berhasil melakukan pendaftaran P3K Guru dan tinggal mengikuti seleksi kompetensi. Namun kita pastikan memang data yang kita isikan inilah sudah benar ya teman-teman. Oke, karena kalau misalkan kita sudah klik akhiri proses pendaftaran, kita tidak bisa kembali memperbaiki data tersebut. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.